Mbak Dian di Jayapura seperti apa? Apakah orang tua atau keluarganya itu proaktif juga atau seperti apa, Mbak Dian? Kalau untuk di Jayapura sendiri, untuk kendala yang seperti Mbak Rina, Masya Allah, Alhamdulillah, tidak ada. Di sini kebetulan jenazah itu terbanyak laki-laki. Ya, jadi untuk perempuan maka Alhamdulillah masih aman. Dan beberapa kasus kemarin hanya baru menemukan satu yang ikut masuk, seperti itu. Hmm. Untuk selebihnya, insya Allah kita akan tertibkan untuk anggota keluarga diusahakan untuk tidak masuk. Kenapa? Karena justru kalau dari keluarga kita kan nggak tahu kalau jenazah itu kan kemarin kita webinar tuh kalau jenazah di bagian kulit itu 9 jam masih aktif ya virusnya 9 jam. Kalau untuk di bagian bernafas hidung atau lubang-lubang itu 35 jam. Tapi sangat-sangat lebih berbahaya justru yang terpapar yang masih hidup seperti itu. Mungkin nanti akan dievaluasi kembali agar keluarga tidak selama kita masih bisa menangani kita saja gitu. Jadi untuk mengurangi resiko seperti itu, mungkin di akhir sesi sebelum ditutup kita panggil sekilas keluarga boleh. Mungkin seperti itu. Untuk kendala yang ini tidak di Jayapura, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbak Dian ini menarik loh, kadang ngeri-ngeri sedep gitu ya, karena kan tidak langsung kayak mengorbankan tanda kutip diri ini untuk kemudian punya resiko terpapar gitu ya. Mbak Dian sebetulnya kekhawatirannya ada nggak sih atau berusaha untuk ya sudahlah mengabaikan yang penting niatnya ibadah atau seperti apa nih Mbak Dian? Iya, Masya Allah Mbak Aris. Ini untuk pertama kali benar-benar berhubungan dengan jenazah, pertama kali gitu. Apalagi langsung COVID. Sebelumnya saya tidak ada pemikiran yang saya takut atau apa, karena saya sudah tahu untuk kalau prokesnya benar, insya Allah nggak apa-apa. Tapi di lapangan, ketika pertama kali pertama kali itu hujan deras kita di sini. Saya pagi itu dapat kabar dari keluarga bahwa ada yang membutuhkan bantuan. Saya sudah bilang, saya ini baru bergabung, tapi langsung ada praktek. Saya bilang atau diam, saya bilang atau diam. Akhirnya udahlah, Bismillah, bilang saja. Akhirnya ayo tim bergerak. Nah di hari itu juga ada di rumah sakit lain yang kita tangani. Jadi alhamdulillah yang tim NA kita meluncur jam 9. Jam 9 itu hujan deras. Biasanya saya itu alergi dengan hujan, cuaca dingin tuh kalau sudah bersin tuh tidak sampai lemes gitu. Tapi qadarullah, Allahu Akbar, karena kuatnya nggak tahu kuat niat saking kuatnya atau bagaimana, atas izin Allah juga saya meluncur dengan jas hujan yang seadanya, robek-robek karena cepat-cepat. Saya sampai sana, alhamdulillah tidak ada satupun bersin. Masya Allah. Ketika menghadapi jenazah pertama kali, masih dibungkus oleh selimut. Apa yang terjadi? Yang terjadi, saya gemetar di sana, Mbak. Saya gemetar, sesak nafas, saya gemetar, saya ingin kabur, tapi di situ terpaku. Saya bilang, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal wa nasir. Yang di depan saya ini bakalan saya juga seperti itu. Saya harus bisa, karena siapa lagi kalau nggak saya? Saya untuk menghibur diri saya sendiri. Pas sudah saya Bismillah, kita buka sama-sama, hilang segala sesak nafas, apa-apa itu tadi hilang semuanya. Itu pertama kali yang saya alami. Dan sampai sekarang pun biasa aja, tidak ada yang bagaimana, alhamdulillah. Alhamdulillah. Hanya miris saja, maksudnya alhamdulillahnya ya. Mungkin di sebagian sana ada yang jenazah gitu kan. Tapi bagi saya pribadi keuntungan. Kenapa? Setiap melihat mayat gitu, jenazah, niatkan kembali akan, ya Allah, kita nggak tahu waktu sedetik depan itu, kita nggak tahu. Iya, benar. Kalau kita nggak berbuat sekarang, kapan lagi? Kita nggak pernah tahu amalan apa yang menghapus dosa kita.
kita nggak akan pernah tahu seperti itu. Itu untuk memotivasi diri saya seperti itu, Mbak. Harus dengerin. Masya Allah. Iya, Jadi bener. bener Sama ya Mbak. Mbak Rina ya, kayak gitu ya, Masya Allah.